Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak semuanya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Semuanya sehat ya? Sehat. Sehat. Oke. Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran, coba ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya. Semoga pembelajaran apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya bisa masuk ke kepala kita. Nah, semua ilmunya bisa bermanfaat untuk kita nanti. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, coba siapa yang mau pimpin lagu nasional? Iya, Lutfi, silakan maju ke depan. Yang lain ikut ya, sama-sama kita nyanyi sama-sama. Agak ke sampingan, ya. Silakan. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Lutfi. Tepuk tangan buat Lutfi. Udah. Nah, anak-anak, apa sih yang sudah kita pelajari pada hari sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Organ gerak pasif. Nah, apa? Organ gerak pasif. Organ gerak pasif. Organ gerak pasif berarti ada organ gerak pada tubuh manusia, dan hewan. Kalau alat gerak tubuh pada manusia itu apa? Tulang. Manusia itu bergerak dengan kaki, betul sekali. Kemudian ada hewan. Hewan ada yang bergerak dengan perut. Contohnya ular, cacing, siput. Udah. Kemudian yang kedua ada hewan yang bergerak dengan apa? Dengan sayap. Coba Cipa, apa contoh yang bergerak dengan sayap? Burung. Apa lagi? Hah? Sirip. Yang bergerak dengan sirip apa? Ikan. Kemudian ada juga yang bergerak dengan kaki. Contohnya sapi, ayam, bebek, kerbau dan lain-lain sebagainya. Itu yang sudah kita pelajari. Nah, pertanyaannya, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Iya. Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Ada yang lain? Ekosistem. Ekosistem. Nah,
Coba perhatikan ke depan. Nah, Bapak tampilkan. Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari adalah tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Nah, ada yang gak hadir. Siapa yang hadir? Nanda. Kenapa Nanda? Sakit gigi? Nah, itulah anak-anak. Apapun yang kita makan, semuanya harus terkontrol. Tidak boleh kebanyakan karena apa yang kita makan. Misalnya makan permen, boleh. Makan coklat, boleh. Makan apa lagi yang manis-manis? Makan es, boleh. Ya, misalnya makan es juga boleh. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti gigi kita bisa sakit, mengganggu kesehatan, tidak bisa ke sekolah. Ya, gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Dalam pembelajaran ini ada kompetensi yang harus kita capai. Ada kompetensi bahasa Indonesia. Coba Pani, coba baca Pani. Kompetensi apa yang harus kita capai? Ini menyajikan konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi kedalaman tulisan dengan bahasa sendiri. iya, ada 2 di kompetensi dasar bahasa Indonesia. Apa itu? Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dan menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam bahasa sendiri. Ada satu lagi, kompetensi dasar IPA. Berarti ada 2 pelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang IPA, coba menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Bagus sekali. Nah, di sini ada kompetensi dasar IPA tentang jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dan membuat konsep jaring-jaring makanan. Oke, kita lanjut. Apa sih tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuan dari pembelajaran pada hari ini, dari bahasa Indonesia harus kita kuasai 3 tujuannya. Apa itu? Yang pertama, coba baca Syifa. Siswa dapat menjelaskan 3 ciri-ciri dari teks non-fiksi. Ya, yang kedua, coba Fitri. Siswa dapat menunjukkan 2 pikiran utama dari teks non-fiksi secara tepat. Iya, yang ketiga, coba Mutia. Siswa dapat menunjukkan hasil analisis pikiran utama dari teks bacaan dengan baik. Iya, bagus sekali. Jadi ada 3 yang harus kita capai. Oke? Nah, masih semangat? Semangat! Tunjukkan semangatnya. Oke, kita lanjut lagi ke tujuan IPA. Itu ada 4 tujuannya, yaitu siswa dapat memberikan 2 contoh, karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian siswa dapat membedakan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian yang ketiga, coba baca. Siswa dapat menganalisis Hah? hewan karnivora dan
Yang keempat, coba Ilham. Iwan akan menunjukkan hasil pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan yang terjadi. Iya, percaya diri Ilham. Percaya diri, bagus. Oke, ini adalah tujuan yang harus kita capai. Nah, kita lanjut. Di sini ada gambar ciri-ciri teks non Fiksi. teks non fiksi. Coba bacakan. Coba bacakan. Dapat? Nampak nak? Coba baca. Informasi berdasarkan fakta atau data yang nyata. Iya. Lanjut. Identik dengan objek hasil penelitian. Iya. Lanjut. Lebih mudah ditemukan. Nah, pertanyaannya dari teks ini, dari gambar ini adalah bacaan apakah yang dikatakan teks non fiksi? Lutfi apa? Berita. Berita. Berita itu berita fiksi atau non fiksi? Fiksi. Berita itu fiksi non fiksi? Fiksi. Non fiksi. Ya, non fiksi. Berita itu adalah contoh dari teks non Fiksi. non fiksi. Berarti kan identik dengan objek hasil penelitian, informasi berdasarkan fakta atau data yang nyata. Apapun yang cerita tentang yang nyata, yang benar-benar terjadi, itu adalah teks non Fiksi. non fiksi. Ada contoh yang lain apa ya? Ada nggak? Ada yang tahu? Yang fakta yang lain, beritanya benar-benar terjadi, yang kita pelajari setiap hari di sekolah. Apa? Sejarah. Sejarah itu adalah teks non Fiksi. non fiksi. Oke, kita lanjut lagi. Ada pikiran utama. Apa sih pikiran utama? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang tahu, kita lanjut. Nah, pikiran utama adalah, coba bacakan yang sampai kuliah. Wadah. Pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan. Ya. Atau Ide paragraf. Ya. Kemudian pokok bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga dua atau lebih kalimat. Biasanya ada satu yang memuat partikelnya. ya, gini loh, biar tidak pusing. Apa sih pikiran utama? Pikiran utama itu bukan pikiran-pikiran yang kita pikir-pikir, ya, bukan pikiran yang kita pikir-pikir, tetapi pikiran utama itu adalah, misalnya kita bercerita dengan teman-teman tentang apa sih kita berceritanya? Nah, tentang apa kita ceritanya? Itulah yang disebut dengan pikiran utama. Inti dari Cerita. kan kita ada cerita. Semalam saya nonton film film Avengers ya. Nonton film Avengers. Film Avengers-nya begini. Intinya apa? Pikiran utama si Ilham nonton film Avengers. Itu ceritanya ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Oke, kita lanjut kalau udah paham. Berikan hipotesismu pada LKPD. Baru Bapak bagikan sama Bapak ada LKPD. Apa sih hipotesis? Pernah dengar kata hipotesis?
Belum. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Boleh salah, boleh betul. Boleh salah, boleh benar. Kalau misalnya Bapak tanya, hari ini hujan nggak? Enggak. Itu jawaban sementara. Tiba-tiba hujan. Ya, berarti hipotesis kita salah. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, jadi satu kelompok akan dapat 2 LKPD. LKPD itu apa sih? Jawaban sementara. Lembar kegiatan peserta didik. Diskusi ya sama kawan kelompoknya. Tunggu, nanti Bapak jelaskan. Nah, coba perhatikan di LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Ya, tulis dulu nama-nama kelompoknya. Siapa-siapa aja di dalam kelompoknya. Ayo, siapa aja yang ada di dalam kelompoknya tulis. Sudah? Tulis. Sudah? Nama panggilan juga boleh, nggak usah nama panjang. Sudah ya? Sudah. Kemudian coba baca di halaman selanjutnya, ada petunjuknya, petunjuk pengisiannya, ya. Dibaca baik-baik apa petunjuknya, jangan asal-asal tulis. Kemudian di halaman selanjutnya ada kompetensi dasar yang harus kita capai. Kemudian di halaman selanjutnya baru ada isian hipotesis. Nah, sebelum kita mengisi hipotesis, masih semangat? Semangat. Semangat? Tunjukkan semangatnya. Iya, bagus sekali. Oke, kalau masih semangat, apa sih yang ada di hipotesisnya? Apakah pikiran utama selalu berada pada awal paragraf? Tuliskan hipotesisnya. Tulis. Tulis. Nah, tulis di sini. Nah, tulis. Cepat ya, Bapak beri waktu 2 menit cukup ya. Sudah? Sudah siap? Sudah. Sudah. Kalau sudah, dah.
Temukan dua pokok pikiran utama pada bacaan ekosistem di LKPD. Di LKPD kan ada bacaan dua teks. Bagaimana sih cara menemukan pokok pikiran? Nah, untuk menemukannya kita lihat dulu video berikut ini. Kita ada video loh. Perhatikan ya videonya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, perhatikan videonya. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran tema 5 ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta. Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting dua pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Selain dibuat ringkasan, juga dapat dibuat beberapa pikiran. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh bacaan di buku siswa tema 5 halaman 3 yang berjudul ekosistem. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam setiap paragraf. Pokok pikiran dan informasi pentingnya adalah sebagai berikut. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Paragraf 2, pokok pikirannya adalah cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi pentingnya, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah adalah bagian penting dalam ekosistem. Air yang turun dalam hujan akan diserap oleh tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain yang ada di dalam tanah. Paragraf 3, pokok pikirannya adalah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Paragraf 4, pokok pikirannya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Informasi pentingnya adalah populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada di suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Selain itu, kita juga bisa memasukkannya ke dalam sebuah peta pikiran agar lebih mudah dalam memahami teks non-fiksi tersebut, seperti gambar berikut.
tadi sudah dijelaskan bagaimana sih cara mencari pokok pikiran. Sudah paham bagaimana cara mencarinya? Tuliskan jawabanmu. Bapak kasih waktu 3 menit. Boleh ya? Ya. Nah, tadi kerja sama ya, bantu-bantu temannya. Sudah siap? Sudah? Belum. Yang belum silakan kerjakan, yang sudah tunggu kawannya dulu. Sudah kelompok 3? Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 4? Belum. Sikit lagi. Dah. Oke. Sudah. Kalau sudah, coba kelompok 2 presentasikan apa yang ditulis tadi. Coba ke depan bacakan. Siapa perwakilannya? Fitri aja boleh. Yang ditulis tadi dari yang pertama. Ya. Pertanyaannya adalah, Apakah pikiran utama selalu berada pada awal paragraf? Jawabannya apa? Tidak bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Iya. Jawaban dari kelompok 2 di hipotesisnya tidak bisa Di awal, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di tengah, bisa di akhir. Adakah jawaban yang sama dengan kelompok 2? Sama. Kelompok 3 sama? Sama. Kelompok 1 sama? Sama. Kelompok 4? Sama. Oke, jawabannya sama semua. Oke, lanjut. Ada yang beda nggak? Jawabannya ada yang beda? Nggak ada. Oke, lanjut. Paragraf 1, pikiran utama. Semua makhluk hidup perlu lingkungan berbentuk untuk memenuhi kebutuhan. Ya, paragraf kedua. Cahaya matahari menghangatkan udara air dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagaimana kelompok 1? Betul nggak? Betul. Kelompok yang lain? Betul. Betul. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih Fitri. Dah. Jadi itu adalah cara mencari pokok pikiran. Cara mencari pokok pikiran. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada?
Kalau tidak ada kita lanjut. Tunjukkan semangatmu. Oke. Dah, kita lanjutkan. Mana nih? Mana nih? Oke. Kita akan mencari yang namanya kesimpulan. Apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, coba Siva, apa yang sudah dipelajarinya? Apa? Yang tadi ditulis apa? Ekosistem, tentang ekosistem. Jadi, kalau kalimat bisa di mana? Di awal, Bisa di awal. bisa di tengah, dan juga bisa di akhir. Nah, oke, Bapak rangkumkan kesimpulannya. Pikiran utama adalah Inti dari suatu bacaan atau paragraf. inti dari suatu bacaan atau paragraf. Jadi tidak lupa lagi apa yang disebut dengan pokok pikiran. Pikiran utama. Yang kedua, apa yang sudah kita pelajari? Coba baca. Siapa namanya? Lupa Pak. Yuli. Coba baca ini yang kedua. Pikiran utama terletak bisa di awal, tengah, bahkan di akhir bacaan atau paragraf. Iya, pikiran utama itu bisa terletak di awal, bisa terletak di tengah, bisa terletak di akhir paragraf. Dah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan LKPD-nya lagi. LKPD selanjutnya sudah? Nah, disuruh berikan hipotesis. Apa itu hipotesis? Jawaban sementara. Pertanyaannya adalah, apakah semua makhluk hidup mempunyai jenis makanan yang sama? Apakah semua makhluk hidup mempunyai jenis makanan yang sama? Tidak. Tulis. Ditulis. Alhamdulillah. Sudah, Nak? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Di bawahnya kan ada pertanyaan lagi tuh. Di bawah hipotesis, jangan diisi dulu. Nah, hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak ada berapa jenis makanan hewan? Ada? Hewan-hewan apa aja? Apa Ilham? Ulat itu makan apa? Makan daun. Apa lagi? Serigala itu makan apa? Makan daging. Apa lagi? Sapi makan apa? Makan rumput. Apa lagi? Yang lain?
Iqbal. Apa kambing makan apa Iqbal? Makan rumput. Kalau tikus makan apa? Daging. Makan Daging. daging. Tikus makan nasi nggak? Makan. Makan nggak? Makan. Padi makan nggak? Makan. Pisang makan nggak? Makan. Berarti secara tidak langsung bisa dijelaskan ada berapa pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya? Ada 3. Ya, ada 3 kategori hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi yang pertama ada sapi yang suka makan apa? Rumput. Hewan yang pertama ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan. Contoh, Sapi. apalagi? Kambing. Kambing. Apalagi bang? Ular, kerbau, dan lain-lain. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, coba bacakan masalah. Herbivora yaitu hewan pemakan daging. Hewan pemakan Daging. Hewan pemakan daging itu disebut dengan Herbivora. contohnya apa nak? Hewan pemakan daging contohnya apa? Buaya itu makannya apa? Daging apa? Ayam. Daging manusia. Iya, kadang-kadang makan daging manusia ya. Ayam dimakan nggak sama buaya? Kambing? Kambing dimakan, sapi dimakan, semua dimakan ya. Nah, yang namanya daging, buaya semua dimakan. Kemudian ada yang ketiga, coba bacakan. Fani. Omnivora yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Omnivora yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Apa contohnya nak? Apa tadi contohnya? Hah? Sapi itu omnivora bukan? Bukan. Apa lagi contohnya? Coba yang lain. Serigala itu hewan mana? Iya, apa Fani? Manusia. Omnivora itu apa? Serigala itu termasuk ke dalam mana? Kan? Karnivora. Yang termasuk omnivora apa nak? Manusia. Kita manusia makan daging. Ada makan daging di rumah? Ada makan tumbuhan? Ada. Contohnya apa tumbuhan? Sawi, sayur, kangkung, segala macam ya. Ya. Dari ketiga jenis kategori ini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan di LKPD, amatilah tayangan video berikut ini. Ada video lagi, ya, untuk menjawab yang bawahnya, ya. Perhatikan videonya.
Oke, terima kasih. Itu adalah video tentang penjelasan dari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada pertanyaan di bawahnya, itu bisa diambil dari video yang tadi Bapak tampilkan. Nah, coba Bapak beri waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Silakan. Semuanya. Ya. Sampai 15. Sudah. Ini sudah. Ya. Hewan. Ya. Ada yang udah siap? Ada. Kelompok 4 udah. Udah. Coba kelompok 4 presentasikan. Ayo, siapa boleh bilang kelompok 4? Fani boleh? Hah? Mutia, coba Mutia. Coba bacakan ke depan. Baca deh. Nah, ke sini. Baca. Yang ini. Apakah semua makhluk hidup mempunyai jenis makanan yang sama? Jawabannya. Jawabannya. Hipotesis. Jawaban hipotesisnya adalah Jawaban sementara. Tidak. Nah, jawaban dari kelompok 4 itu dari hipotesis jawabannya tidak. Benar atau tidak? Benar. Benar? Benar. Benar. Coba dari kelompok 2, apa hipotesisnya? Tidak. 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 Alasannya apa? Karena semua makhluk hidup tidak memiliki makanan yang sama. Iya, kalau dari kelompok 3, apa jawaban hipotesisnya? Tidak. Alasannya? Semua makhluk hidup makan makanan yang berbeda. Ada yang makan daging, tumbuhan, Itu lebih bagus jawabannya ya. Berarti ada alasannya. Kalau tidak, kalau kita jawab tidak, ada alasannya karena hewan itu ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging ya. Ya, kelompok 4 ya. Lanjut. Jelaskan dan berikan contoh hewan apa saja yang bisa termasuk ke dalam kategori berikut. Hewan herbivora adalah makanan tumbuhan. Makan tumbuhan. Contohnya? Sapi, kambing, ulat dan lain-lainnya. Iya, kalau herbivora itu hewan pemakan apa? Pemakan tumbuhan dan daun-daunan dan buah-buahan. Udah, yang kedua. Jelaskan dan berikan contoh hewan apa saja yang bisa termasuk dalam kategori berikut. Hewan
Pemakan Daging. pemakan daging. Contohnya apa? Buaya. Seperti yang tadi ya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Kemudian hewan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya ayam, manusia, beruang. Iya, bagus sekali. Jawaban dari nomor 3 dari kelompok 4 adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya apa tadi? Beruang. Ayam, beruang, dan manusia. Ada jawaban yang berbeda? Tidak, semua sama? Sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, dari pelajaran kita hari ini, ada kesimpulannya. Apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Coba Lutfi, apa kesimpulannya yang sudah kita pelajari tadi? Ya, coba bacakan. Apa yang sudah dipelajarinya? Hewan berbagai jenis. Hewan ada berapa jenis makanannya? 3. Apa saja? Herbivora, Iya. karnivora, Iya. omnivora. Nah, jangan lupa yang sudah kita pelajari hari ini adalah hewan yang jenis makanannya ada di 3. Apa saja? Herbivora, Herbivora karnivora, dan omnivora. oke. Biar Bapak simpulkan. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang tidak, ya. Tidak semua hewan itu sama makanannya. Jangan nanti makanan untuk bebek dikasih untuk kambing. Nah, ya, makanan bebek dikasih untuk kambing kamu makan. Karena apa? Karena kambing punya jenis makanannya sendiri. Ya. Ada hewan jenis herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Ya, seperti Sapi, ada hewan jenis karnivora yaitu pemakan daging, pemakan. Contohnya harimau. Kemudian yang ketiga ada jenis hewan omnivora yaitu pemakan segalanya. Contohnya tikus. Oke. Nah, jangan lupa kerjakan soal evaluasi. Sama Bapak ada soal evaluasi. Nah, yang harus dikerjakan. Ya, itu nanti sekalian dikumpul. Ya. Itu adalah tugas kelompok. Sedangkan ini adalah tugas individu. Ini kerja masing-masing ya, jangan diskusi. Ya. Nah, dibagi ke teman-temannya. Dibaca baik-baik soalnya. Jadi Bapak kasih waktu berapa menit ini untuk soal? 5 menit cukup? Ya, kerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit.
Waktunya nggak lama Pak, kasih 5 menit. Cepat ya Ilham ya. Bagus. Sudah, ada yang udah siap? Oke, sudah siap? Sudah? Sudah. Oke, masing-masing perwakilan kelompoknya kumpulkan kasih ke Bapak buat dinilai. Ya. Nah, coba kumpulkan perwakilan kelompoknya. Kumpulkan
Oke, bagus. Kelompok 4, bagus. Lagi kelompok 2 mana? Kelompok 3, oke. Kelompok 2. Oke, terima kasih. Udah. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari tadi pelajaran apa? Pikiran pokok. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah, Bapak ulang sekali lagi. Pokok pikiran adalah inti dari sebuah cerita atau paragraf. Dah. Kemudian ada lagi apa namanya? Hewan berdasarkan jenis makanannya ada 3. Apa saja? Yang pertama herbivora, yang kedua, yang ketiga. Nah, itu jangan sampai lupa sampai pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, Bapak ingatkan lagi sekali lagi, karena ini masih dalam keadaan masa pandemi, ya. Kalau keluar dari rumah, misalnya mau ke pasar, mau mau main-main ke rumah teman, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya, cuci tangan dan pakai masker, jauhi kerumunan. Kalau ada orang-orang yang ramai-ramai di pasar, jangan ikut, karena bisa menyebabkan resiko menyebarnya wabah corona. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta satu orang nyanyikan lagu daerah kita, lagu Bunga Jumpa. Siapa bisa? Rika, coba. Yang lain ada yang bisa? Tidak. Coba Rika. Jadi di depan. Kalau ada yang bisa boleh ikut, kalau tidak diam aja, ya. Ya, silakan. Teman-teman saya menyanyikan. Bunga Jumpa. Ini loh. Bunga Jumpa menggadi Aceh. Bunga sebe indah lagoina.
Sebelum mengakhiri kegiatannya, Bapak minta kepada ketua kelas coba pimpin doanya. Oke, sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Bila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.